Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni dari kelas M233 dengan NIM 230407502025. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar materi IPS di SD kelas 5, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik benda hidup maupun tak hidup, yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Bentuk interaksi manusia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan yang saling memengaruhi antara manusia dan kesatuan alam yang ada di sekitarnya. Interaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu interaksi yang saling menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, manusia bergantung pada lingkungan. Manusia bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Yang kedua, manusia memanfaatkan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam seperti kayu dan bambu untuk membangun rumah dan furnitur. Yang ketiga, manusia mengubah lingkungan. Manusia dapat mengaruhi lingkungan melalui deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Yang keempat, manusia menyesuaikan diri dengan alam. Manusia dapat menyesuaikan diri dengan alam, misalnya dengan menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang kelima, manusia membangun konservasi alam. Manusia dapat membangun konservasi alam seperti cagar alam, suaka marga satwa, kebun raya, taman laut, taman nasional, dan taman hutan raya. Dan yang keenam yaitu manusia berekreasi di alam. Manusia dapat berekreasi di alam seperti berkemah, piknik, pergi ke laut, air terjun, danau, pantai, laut, kawah, dan berbagai wisata alam lainnya. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, yaitu yang pertama, membeli bahan makanan di pasar, toserba, atau supermarket. Yang kedua, membeli bahan bakar bensin di tempat pembensin. Yang ketiga, menanyakan stok barang lewat pesan singkat kepada penjual yang menjual produknya lewat transaksi online. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi ekonomi, di mana produsen menyalurkan barang yang diproduksi, membentuk harga, dan mengenalkan produknya. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi juga dapat memengaruhi upaya untuk mengurangi ketimpangan melalui pembagian pengetahuan, sumber daya, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dengan nilai-nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, dan cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat. Interaksi ini sangat kompleks dan terus tumbuh sering berjalannya waktu. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Yang pertama yaitu bahasa. Penggunaan bahasa daerah atau bahasa nasional dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua yaitu adat istiadat. Perayaan hari besar keagamaan atau adat seperti Lebaran, Natal, atau Tahun Baru Imlek. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai, menghargai orang tua, menghormati guru, dan bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial atau yang disebut juga interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi. Interaksi sosial terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan manusia lain dan saling membutuhkan. Adapun contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial yaitu yang pertama, saling menyapa dan tersenyum dengan teman.
Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga dan lingkungan masyarakat lainnya. Yang ketiga, membantu teman yang sedang kesulitan. Yang keempat, menyelenggarakan syukuran sesuai adat dan istiadat di lingkungannya. Yang kelima, bertanya pada orang tentang arah suatu tempat. Dan yang terakhir yaitu gotong royong antar sesama masyarakat. Dalam interaksi sosial, setiap pihak yang terlibat harus saling merespon agar dapat mencapai tujuan bersama. Interaksi negatif manusia terhadap lingkungan dapat menyebabkan berbagai kerusakan alam dan lingkungan, yaitu yang pertama yaitu pencemaran. Bahan kimia yang masuk ke lingkungan seperti dari limbah pabrik, pestisida, dan kegiatan mencuci pakaian dapat mencemari tanah, udara, dan air. Pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan dan merusak ekosistem alam. Yang kedua yaitu pemanasan global. Akibat dari meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen, pemanasan global dapat menyebabkan cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan ekosistem. Yang ketiga yaitu bencana alam. Interaksi negatif manusia terhadap lingkungan dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang keempat yaitu hilangnya keanekaragaman makhluk hidup. Kepunahan organisme dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman makhluk hidup. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan yaitu pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, industri besar, membuang sampah sembarangan. Interaksi manusia dengan lingkungan memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti oksigen, sinar matahari, dan tanaman. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan dapat membantu menjaga lingkungan tetap bersih, aman, dan nyaman. 3. Manusia dapat berperan aktif dalam melestarikan lingkungan, seperti dengan reboisasi, pengelolaan sampah, dan perlindungan habitat alami. Yang keempat, interaksi dengan lingkungan dapat memengaruhi keinginan untuk berbaur dengan alam. 5. Interaksi dengan lingkungan dapat menjadi sarana hiburan dan rekreasi. Dan yang keenam yaitu, interaksi dengan lingkungan dapat menjadi sarana untuk bertukar informasi. Yang ketujuh yaitu interaksi dengan lingkungan dapat menjadi sarana untuk menjalin hubungan. Dan yang terakhir yaitu interaksi dengan lingkungan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan hobi, misalnya hobi berkebun. Itulah tadi materi interaksi manusia dengan lingkungan. Ada 4 yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi.